51 tahun ini saya menginjil, nggak pernah ditolak orang. Karena saya tidak membawa agama, saya bawa kehidupan. Nah, saudara, ini kisah yang saya dapatkan sekian puluh tahun. Maka itu ke daerah manapun, begitu lihat orang dan Roh Kudus bicara, saya akan sampaikan. Itu fungsi gereja. Oke. Kita lihat 2 Korintus 5 ayat 20. Gereja itu apa? Gereja itu siapa? Lihat ayat ini. 2 Korintus 5 ayat 20. Nah, coba sambil lihat yang ada kitab bahasa Batak. Terjemahan yang betul. Jadi kami ini adalah duta besar Kristus. Bahasa Batak pakai terjemahan duta besar. Atau lihat ada bahasa Inggrisnya. Ini marga apa ini? Marga operator. Siapa nama? Ambassador. Kristo. Oke. Bahasa Inggrisnya coba. Bahasa Inggris. Ya, iya. Bahasa Bataknya apa? Ya, juga kita di Ambassador. Bahasa Bataknya? Belum saya tanya kok. Betul, di Alkitab saudara bahasa Batak ada bahasa Inggrisnya? Ada? Oh, bahasa Batak. Ya udah. Tapi bahasa Inggrisnya nggak sih, nggak ngerti. Pertonaan itu artinya apa? Yang menyampaikan pesan. Oh, yang menyampaikan pesan. Oke. Lalu bahasa Inggrisnya ada nggak? Yang menyampaikan pesannya Kristus. Ya, saya mau Kristus. Ya. Pertonaan ini Kristus. Tuhan kami. Oh, kami. Oke. Bahasa Inggrisnya ada. Nah, gereja itu kedutaan besar kerajaan surga di bumi. Ada bahasa Inggrisnya? Oke, mana? Tunggu ya, sabar dulu. We are therefore Christ. Christ apa? Ambassador. Oke, cukup sampai di sini. Nah, ini gereja. Begini fungsi duta besar. Dan hebatnya, tidak ada negara di dunia yang tidak punya duta besar. Betul tidak? Justru makin eksis, makin hebat sebuah negara, berarti negara itu punya perwakilan di semua negara lain di dunia. Tugas kedutaan besar cuma 3 yang besar saja. Ada banyak tapi 3 saja. Begini. 1, mewakili negaranya di negara asing. Artinya begini, misalnya saudara orang Lampung, orang Sumatera, pengen tahu Belanda. 1, nggak punya waktu. 2, nggak punya duit. Jangan takut. Di Jakarta ada kedutaan besar kerajaan Belanda. Nah, di semua kantor kedutaan besar negara mana saja, itu pasti ada satu ruangan dengan semua fasilitas. Ya, sekarang sudah maju. Kalau dulu cuma majalah, foto-foto. Ruangan itu isinya apa? Semua seluk-beluk negara itu. Dari makanannya, kulinernya, budayanya, adatnya, bahasanya, semua ada. Nah, jadi orang Lampung kalau nggak punya waktu dan nggak punya uang, ingin tahu negara Belanda, ingin tahu negara Amerika, ingin tahu negara apa saja, datangi kantor-kantor kedutaan besar mereka di Jakarta. Diizinkan, terbuka untuk semua tamu, walaupun harus lewat pemeriksaan. Nah, begitu saudara saya sampai di kantor-kantor kedutaan besar itu, akan dijelaskan Belanda itu seperti apa, Amerika seperti apa, lengkap data, lengkap.
Betul kata Roni Talapesi. Kenapa? Kata Roni Talapesi betul. Oh iya, Ron, puji Tuhan. Ini pengacaranya berada ikut aku, itu anak kami, Roni Talapesi. Ya. Nah, setelah saudara selesai nonton semua, baca semua, pulang, pasti saudara berkata, oh, aku sudah tahu Belanda itu seperti apa. Nah, saya ini sering ke banyak negara di dunia dan saya suka mengunjungi kedubes kedutaan besar Republik Indonesia di negara mana saja. Karena saya bangga jadi orang Indonesia. Apalagi setelah Jokowi jadi presiden, waduh, Indonesia terkenal betul di dunia. Nah, jadi kalau saya masuk ke kedutaan besar Republik Indonesia, hampirlah semua negara yang saya pernah kunjungi, saya pernah masuk ke kedutaan. Jadi itu bau masakannya pun kecium, sampai WC-nya pun kayak WC Indonesia juga. Masih saya berkata begitu, karena saya nggak ngerti kenapa kok dibawa juga bau WC ini. Heran sekali. Sejumpa kok. Nah, supaya orang tahu. Ngerti? Kita ini warga negara kerajaan surga atau tidak? Nah, banyak juga orang-orang di sekitar kita. Ini fungsi pertama saja. Jadi kalau ada orang tanya kepada saudara, oh saudara itu duta besar kerajaan surga. Gimana surga itu? Jawabnya begini, ayo datang ke rumahku. Lu serius? Ayo datang ke rumahku. Karena rumah kita ambassadors, Christ ambassador. Jadi rumah kita masing-masing itu adalah kedutaan besar kerajaan surga di dunia. Maka kalau ada tamu datang ke rumah kita, maka tamu langsung merasakan, oh surga seperti ini. Suami istri harmonis, anak-anak baik, dan harus ada aroma surga juga. Kok cuma dua ya, amin. Harus ada aroma surga juga. Apa aroma surga? Aroma damai. Awas jangan ngundang orang ke rumah saudara kalau rumahmu amburadul dan suami istri kayak Tom and Jerry. Kejar-kejaran terus. Maka itu anak-anak itu selalu saya jadikan contoh. Saudara pernah tahu ada tentang anak-anak? Ya. Ya, kalau ada yang belum tahu, dengarkan kisah. Anak-anak itu begini. Besok kita terima tamu. Terus kita bilang, anak-anak, besok ada tamu. Pesannya apa biasanya kita papa-mama? Jangan nakal-nakal. Ya. Yang manis-manis. Percaya. Hari ketiga tamu gak pulang, pasti anak tanya, kapan tamunya pulang? Kira-kira kenapa mereka tanya? Ayo cepat jawab. Capek bersandiwara. Lu mosok gak tahu ah? Lu betul gak? Anak-anak capek bersandiwara. Sudah nahan 2 hari ini. Maaf saudara. Lihat kasus penganiaya David, orang Kristen. Ngeri. Sekarang ini polisi dan intel kerjaannya kurang banyak, sebab banyak netizen hebat. Lo kok nggak percaya? Ngerti nggak maksudnya? Sebelum ada netizen ini, ya, yang hobinya kemana-mana, suka selfie, video. Polisi kerepotan untuk cari fakta. Betul tidak? Intel juga sibuk. Sekarang tenang saja mereka. Netizennya luar biasa. Amin. Maka itu pejabat-pejabat bajingan itu kebongkar semua. Maka itu yang menyedihkan. Kasus Ferdy Sambo, pelakunya sebagai besar orang Kristen. Kasus penganiayaan ini juga Kristen. Dan itu membuktikan orang tua Kristen gak jadi contoh untuk anak-anak. Maka itu dengarkan, Tuhan Yesus tidak pernah
kita sedang ibadah. Kenapa? Karena kalau kita sedang ibadah, kita pintar main sandiwara. Betul? Yang Tuhan Yesus nilai waktu kita sedang ibadah. Percaya malaikat itu lebih hebat daripada para netizen di dunia. Betul? Maka itu lihat kitab Wahyu menulis ada 2 macam buku yang akan mengadili kita. Satu kitab kehidupan, satu kitab bukti yang lain. Itu yang merekam semua perbuatan kita di tempat yang tersembunyi sekali. Nah, jadi kasus penganiayaan terakhir ini sedih. Orang Kristen, orang tua, anaknya kok kayak seperti itu. Begitu, jangan lupa tugas kedua duta besar adalah menyatakan surga kepada orang-orang di sekitar. Tugas ketiga, kalau ada warga negara Indonesia atau contoh terakhir di Turki gempa besar. Nah, kenapa begitu cepat ternyata ada orang Indonesia dari Bali meninggal gempa itu? Karena ada kedutaan besar Republik Indonesia di kota Istanbul, dan itu mendata semua warga negara Indonesia yang ada di Turki. Maaf kalau saya cerita soal Yusuf tadi. Tuhan tahu penderitaannya sejak kecil, dia gak punya ayah. Maka itu tadi ketika saya sampaikan apa yang Roh Kudus tunjukkan kepada saya, Yusuf sampai gak bisa bicara. Kenapa saya bisa tahu? Sebagian besar dari masa kecilnya Roh Kudus tunjuk. Jeki masih ingat waktu kita ke Pekanbaru tahun yang lalu, ada seorang anak Minang, asli orang Minang, Sumatera Barat. Saya dengan pendeta Jeki dengan beberapa saudara diajak makan oleh 3 hamba Tuhan di kota Pekanbaru. Makan siang di sebuah mall. Pas lagi makan, saya ngadepnya ke dalam. Tiba-tiba ada orang masuk dari pintu depan. Roh Kudus bilang, selamatkan orang ini. Saya noleh. Oh, GoFood tau ya, naik motor beli makan. Roh Kudus bilang, selamatkan orang ini. Langsung saya berdiri dari tempat saya duduk, saya tepuk pundaknya. Lama enggak pesanannya? Mungkin lama Pak, karena banyak. Nah, kalau lama, saya bilang, seberapa kali kamu kesini? Sering. Ini hikmat Roh Kudus. Kira-kira kamu pernah ada yang kamu ingin gak makan? Maaf ya, Bapak tahu kamu gak mungkin bisa beli, karena itu mahal. Dia kaget sudah. Udah gak usah malu, mumpung kamu masih nunggu lama. Terus dia milih 2. Tapi kok kecil-kecil. Akhirnya saya pilihkan 2 lagi yang gede, jadi 4. Saya Bapak bayar. Bapak minta nomor HP-mu ya. Dia bingung. Ayo, setelah saya kasih makan, dikasih gak nomor HP? Wah, mesti. Udah selesai pesanan orang, selesai pesanan dia pergi. Saya langsung WA dia. Saya ceritakan apa yang Roh Kudus beritahu saya. Ini duta besar itu seperti tugasnya. Harus tahu warga negaranya ngalamnya. Dia kaget juga. Terus dia balas, Bapak, saya harus ketemu Bapak sekarang. Harus. Kenapa? Pak, ada yang aneh. Bapak ini siapa? Kok bisa tahu tentang hidup saya? Dia jawab, orang. Lah siapa? Jawabnya apa? Akhirnya harusnya kami ke tempat lain, tapi karena dia maksa, jadi saya balik ke hotel. Ternyata justru sudah hotel duluan. Saya langsung ajak ke kamar saya. Saudara, dia gak punya ayah, dia punya ibu.
Tapi ibunya pun gak sayang dia. Sampai saya tanya, jadi ibumu gimana? Ya gak peduli Pak. Saya gak pernah dicari kok. Ibumu di mana? Ibunya di Pekanbaru juga. Sambil ngomong cita-cita saya tanya. Terus dia bilang, Pak saya ikut bapak saja. Loh ikut kemana? Loh bingung gak? Langsung bilang ikut. Nah terus saya tanya, jadi kamu tuh punya keahlian apa? Punya skill apa? Oh ini. Wah langsung saya teleponkan anak saya. Begitu saya teleponkan, oh cocok. Suruh datang aja ke Jakarta nanti di kantor kami. Ayah, wih waktu dia dapat tawaran senang. Pertanyaannya, kapan saya berangkat Pak? Tunggu dulu. Karena begitu semangat saudara. Kapan saya berangkat? Itu tanggal 7. Kami berangkat tanggal 11 saja. Langsung saya belikan tiket. Sejak hari itu sampai sekarang dia kerja di Jakarta. Tadi pagi kalau saya di Jakarta lagi ibadah itu pasti ikut. Kadang-kadang saya lupa karena sibuk. Tapi dia lihat di Instagram saya, Pak besok ibadah ya. Aduh jangan lupa. Namanya keren, Hanif Umar Musyid. Sangat istri. Tapi dia nggak merasa risih. Karena saya nggak pernah ngajak dia pindah agama. Saya hanya mengenalkan kehidupan. Amin. Yang membuat Injil terhalang karena Injil dikristenkan. Ini yang salah. Injil itu bukan Kristen. Tuhan Yesus bukan orang Kristen. Katakan amin. Salah kalau kita mengatakan Yesus beragama Kristen. Tidak. Lalu apa agamanya Yesus? Punya agama. Dah itu aja. Kok gak percaya juga? Dia gak punya agama. Agama itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Begitu Yusuf dia gak ngaku. Coba berarti pertama kali ya kamu ikut acara seperti ini, nggak merasa risih. Saudara, ini loh yang Tuhan inginkan sebagai duta besar. Amin, untuk kita jadi berkat buat banyak orang. Nanti malam akan nginap dengan saya. Orang Lampung masih bukan Kristen. Ya tahun lalu bersama Pak Pendeta Jeki juga, saya harus cari sepatu untuk salah satu guru kami di Nabiri. Ukuran kakinya 46, udah gede banget. Nah kita diajak ke mana ini? MDK. Ada 3 toko. Nah saya berdoa, yang mana? Bukan saya tanya toko yang mana ada sepatu yang cocok. Kalau saya masuk toko, saya lihat ada berapa karyawan, saya akan berdoa, Tuhan saya akan sapa karyawannya mana. Roh Kudus tuntun saya ke toko itu, dan saya lihat kira-kira ada 7 karyawan dan kebetulan toko sepi. 7 itu lagi berdiri. Saya tanya, saya harus sapa yang mana? Yang paling kiri. Nah, namanya ada. Begitu saya masuk, tarik, oh ada. Sambil dia melayani saya, terus saya tanya, adik, bapak tanya, bapakmu kemana? Langsung karena aku sudah soal bapaknya. Untuk sementara dia bengong, nangis. Oke, kamu minggir dulu. Dan bapak milih sepatu. Sambil saya milih-milih, saya masih lihat dia. Teman-temannya lihat. Nah selesai balik, Pak, bapak ini kok tahu? Saya tuh ditinggal bapak saya sejak kecil. Waduh, Tuhan jangan dia. Saya bilang, adik mulai hari ini anggap saya ini bapak. Nangis lagi dia. Saya bilang, hanya ada tanganmu lagi gak enak. Bagusnya hampir bayar. Orang Kudus bilang lagi, dia itu pengen sepatu yang tinggal 1 di toko ini. Aneh gak suara itu? Itu saya kenal suara bapak saya. Ya, karena saya sudah besar, tahu keperluan warga negara ini apa. Jadi, kamu pengen sepatu ya? Wah, dia kaget lagi. Iya Pak,
tapi sungkan-sungkan, beli saja. Hah, mahal Pak? Gak apa-apa, karena kamu pingin toh. Wih, saya lihat wajahnya kaget-kaget. Jadi kirim salam ke kamu ini. Gak ada belum ini berapa? Saudara, akhirnya saya berikan sepatu itu, memang tinggal satu, cukup mahal. Nah, berapa bulan kemudian, sejak itu dia tiap hari sampai hari tiap hari minimal 2 kali WA saya. Hanya ingin tahu kabar saya gimana, sudah makan atau belum. Nah, kira-kira 4 bulan kemudian saya balik ke Lampung. Itu kedua kali saya ketemu dia. Itu ketemu Winin juga ya, pas ke rumah ada ibadah. Yang saya kaget sudah. Malam itu dia nginap pertama kali dengan saya. Dia bawa sepatunya masih baru. Loh, kok kamu nggak pakai? Saya nangis. Saya nggak mau pakai. Saya sengaja dulu papa pakai sepatu baru. Jangan sampai segitunya. Waktu dia ulang tahun 22 September tahun yang lalu, saya minta dia libur 3 hari. Saya ajak dia ke Bali. Waduh, saudara, dia bahagia sekali. Nah, repotnya saya nggak bisa nemani dia. Dia itu nggak pernah naik pesawat. Saya telepon terus. Udah sampai bandara tuh jam 9. Saya tanya, loh, kok kamu belum masuk, belum lapor? Belum dipanggil Pak. Dipanggil siapa? Karena dia pernah naik kok. Coba, kamu tuh di mana? Saya sudah di bandara Pak. Coba kamu video call. Saya ingin lihat dia. Ya ampun, dia itu masih di luar. Dia itu tunggu security depan manggil masuk. Nggak bisa kamu masuk, lapornya di dalam. Oke, kasih HP-mu ke security itu, Pak. Tolong Pak, anak saya itu belum pernah naik pesawat. Dia itu nggak tahu lapornya kemana. Ya, ada toh? Nah, harus transit Jakarta. Saya punya anak di Bandara Soekarno-Hatta. Tolong, ada saudaramu turun begini, cukup. Ya udah, karena harus pindah terminal. Ya udah, itu juga semuanya sampai Denpasar. Saya sudah di Denpasar. Kok nggak keluar dia anak? Saya sudah tunggu. Terus saya video telepon lagi. Loh, kamu itu di mana? Di bawah tangga Pak. Tangga mana? Saya video call lagi. Ya ampun, dia masih di tangga pesawat. Dipikir saya di situ. Di situ. Loh, Bapak di mana? Bapak di luar. Terus saya harus naik apa? Ada bus nggak? Untung bus masih ada. Nanti malam ini datang pulang kerja dia menginap dengan saya. Sampai seperti ini. Terus saya sering dengar saya khotbah, kalau saya online dia ikut. Saya percaya Yohanes 8. Kebenaran yang sampai akan memerdekakan orang. Amin. Jadi gak usah dipengaruhi untuk pindah. Yang penting dengar kebenaran. Amin. Maka saya katakan, gereja yang benar seperti ini, memberi makan yang belum makan. Yang sudah makan satu buntir-buntir gini jadi kasih makan. Setuju? Cari yang belum makan di luar sana. Betul tidak? Kita ini sudah ribuan kali dengar Injil. Di luar kita nggak jauh, cuma berapa meter, sekalipun belum pernah dengar. Jahat kita kalau nggak berbagi. Ayo kita lakukan. Tugas gereja. Saya persingkat saja. Masih ingat ketika pertama kali Tuhan Yesus jumpa Petrus setelah penyangkalan? Di mana jumpanya? Ayo, sama ingat sekolah minggu ini. Enggak. Setelah penyangkalan Petrus, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, di mana jumpanya? Danau Galilea. Pertanyaan Tuhan Yesus, apakah kau mengasihi aku? Sampai sedih hati Petrus.
Karena 3 kali Yesus tanya, dan tiap kali pertanyaan jawabannya sama, beri makan domba-domba. Nah, kata gembalakan, maaf, nah itu Pak Sebarani gereja ini, Tuhan gak butuh kebaktian minggu, sudah banyak, ngapain tambahin lagi? Yang Tuhan perlukan, kita memberi makan domba-domba. Amin. Paling semua beri makan mereka. Ini yang Tuhan mau. Gembalakan domba-dombaku sudah diterjemahkan salah oleh sebagian besar gereja. Ya, ajak ibadah, ajak doa pagi, ajak ini, tidak. Muridkan. Jujur kita jawab, gereja banyak atau sedikit memuridkan orang? Sedikit. Padahal itu perintah. Beritakan Injil itu ke seluruh bumi, jadikan segala bangsa muridku. Bukan anggota gerejaku, tidak. Jadi saya muridkan, Hanif saya muridkan, Adi saya muridkan, Adi Yusuf saya akan muridkan. Bukan dikristenkan, diajari nilai-nilai kehidupan, diajari nilai-nilai pengampunan, dan semua yang diajarkan Tuhan Yesus kan begitu perintah. Ajarkanlah apa yang aku ajarkan kepadamu. Betul tidak? Apa pengajarannya? Saling mengasihi, saling mengampuni. Nah, memberi makan ini konsep penting. Kenapa? Ternyata setan itu selalu bekerja kalau ada orang lapar. Kita lihat ayat Matius 4. Nah, ini yang saya katakan dari awal tadi, gereja harus jadi warung gratis. Telat lagi. Dia bilang suruh jadi berkat buat orang yang susah lagi. Oh, sudah diberkati Tuhan, namanya cepetan. Awas itu. Udah? Matius 4 ayat 2 dan 3. Ini yang kita harus belajar sebagai gereja. Dan setelah ngapain? Coba berpuasa 40 hari 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Dahsyat ayat ini. Jadi Tuhan Yesus pernah merasa lapar seperti kita, sebab Dia mengambil rupa. Iya. Kalau Yesus Tuhan kita lapar, yang datang siapa? Iblis, si penggoda, si penjara. Ayat ini yang merubah konsep saya pelayanan. Gembalakan domba-domba dari kandang yang lain. Masih ingat Yohanes 10? Ada domba-domba dari kandang yang lain yang harus aku rawat dan beri makan. Jadi begini. Kalau saudara berasal dari gereja yang aneh, saya nggak tahu otak dari mana. Ada gereja dari Jakarta terus menularkan di banyak tempat, ngusir setan pakai bendera, goyang-goyang pergi. Terus ngusir setan pakai alat-alat kencrotan, ambil perjamuan minyak urapan. Itu goblok sekali. Enggak ada ayat. Awas di Lampung ikut-ikutan goblok begitu. Serius, gak ada ayat. Siapa yang bilang ngusir setan pakai bendera, pakai kencrotan minyak, terus tempat-tempat ibadah di kencrotan itu singgung orang. Di Lampung gak ada, saya gak ngerti semua. Puji Tuhan. Ngusir setan cukup kenyangkan orang lapar. Dan kalau di dunia sudah gak ada orang lapar lagi, setan pasti pulang kampung. Katakan amin, gak usah ragu. Setan pasti pindah ke neraka semua karena gak ada yang kerjakan di dunia. Ngerti maksudnya? Bayangkan kalau yang lapar Tuhan Yesus, setan berani datang. Apalagi model-model kita lapar. Ngerti maksudnya? Saya tanya gede-gede yang datang. Maaf, seperti ilustrasi anak sekolah ini.
Maka itu perintahnya. Matius 14 ayat 15. Lihat dengan cepat ya, Matius 14 ayat 15. Inilah gereja yang menjadi jawaban buat banyak orang. Menjelang malam, siapa? Murid-muridnya ngapain? Datang kepada Yesus dan berkata, "Kau di sini dan harus bangun malam." Stop dulu. Kalau Yesus model saya akan tempelin itu mereka. Kenapa? Siapa gak tahu ini sudah mulai malam dan tempat ini sunyi. Kamu kira aku goblok ya? Sampai kamu beritahu aku, loh kalau saya Yesus. Untung tidak. Lo betul gak? Ya. Perlu gak Tuhan Yesus dikasih tahu tentang situasi? Tidak, dia tahu kok. Nah pertanyaan, apa maksud murid-murid yang memberitahu gurunya? Dan hari sudah mulai malam, suruh orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Yang makan berapa orang hari ini? Salah, itu laki-laki saja. Sebut yang punya istri 2.500. Jadi tambah istrinya jadi berapa? 7.500. Berarti ada 2.500 keluarga. Orang Yahudi itu anaknya banyak banget. Misalnya aja satu keluarga 5 anak dibawa semua. 5 kali 2.500 cepat jadi berapa? 2,5. Berapa? 12.500. Tambah tadi berapa? 7.500. Sudah 20.000. Ada orang tuanya enggak? Ada? Enggak, bagaimana Pak? Ya, ngomong aja orang tuanya 1.000 pasang, 2.000 lah. Ada orang perempuan enggak? Ada. Ngomong aja 5.000 juga perempuan. Berapa? Hitung sendiri. Maka itu maksud murid-murid, karena mereka kenal gurunya ini hobinya memberi orang makan. Sebelum mereka disuruh, mereka ingatkan gurunya dulu ini orang, supaya mereka tidak nggak apa cepetan, nggak repot. Kurang ajar. Murid begini. Ngerti ilustrasi ini kebenaran? Ayat 16. Ayo cepat. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada sebentar, mereka ini siapa? Murid-murid, bukan orang banyak. Ayo, intonasi yang betul. Tidak. Tidak. Tidak perlu mereka pergi. Kamu. Ayo. Kamu harus Kalau kita baca, saya harus memberi mereka makan. Ini perintah. Ini gereja. Maka itu saya katakan, Tuhan gak perlu ibadah, doa pagi, doa malam, doa puasa, doa keliling, kata karena aktivitas rohani kita gak mengenyangkan orang lapar. Nah sehingga saya pesan, kalau sampai ini jadi resmi, gak usah ada ibadah hari ini. Hari Minggu suruh buat hari lain, buat pemuritan. Itu lebih bagus. Jangan nambahi kebangkitan minggu lagi, maaf. Gak ada gunanya ditambahin minggu lagi, ngapain? Saya sudah pesan sejak awal. Organisasi perlu, karena negara kita negara hukum. Tapi pelayanan ke masyarakat jauh lebih penting daripada ibadah minggu. Izinkan saya membuat ibadah minggu itu melelahkan. Setuju saya ngomong? Ya. Capek. Lebih baik kita jadi berkat. Nah, maka itu kalau masih ada suara, oh udah bisa, harus gereja. Nggak usah ngurus yang gitu, Pak Sibarani, suruh cari yang lain. Maaf, nggak harus hari Minggu. Setiap hari-harinya Tuhan kok. Betul? Saya punya prinsip dari dulu. Minggu itu harinya orang-orang yang harus kita selamatkan lagi libur. Belum betul tidak? Nah, waktu mereka libur harusnya kita menemui mereka. Nah kan kebalik-balik, mereka libur kita sibuk.
Kita sibuk, mereka libur. Jadi nggak ketemu-ketemu. Belum betul atau tidak? Maka itu saya nggak pernah terpaku dengan hari Minggu. Saya bisa memberkati banyak orang. Jadi Minggu seharusnya gereja nggak boleh ada aktivitas. Karena hari yang kita mau jangkau sedang santai. Di mall, di pantai, ya tempat-tempat hiburan. Ayo kita datangi mereka. Ajak bicara tentang kehidupan. Ibadah carilah hari lain. Nggak harus hari Minggu. Karena Tuhan nggak cuma ada di hari Minggu. Ya nggak percaya juga. Amin. Dia tiap hari ada dengan kita. Jujur. Coba hitung di 4 Injil. Nggak sampai 5 jari kita. Yesus ada di bait suci Yerusalem. Berarti 99,99% aktivitas Tuhan Yesus di luar bait suci. Amin. Harusnya kita begitu. Menjadi berkat buat banyak orang. Temui mereka. Ajak bicara tentang kehidupan, gak usah tentang agama, tidak. Pengampunan, saudara, luar biasa. Harus kita ajarkan pengampunan. Berapa hari ini saya memang lagi minta Tuhan, kalau boleh diizinkan bisa bertemu dengan 4 anak muda ini yang menyiksa ini. Ya, karena mereka masih remaja, mereka nggak salah, yang salah kita orang tuanya. Gimana caranya bisa jumpa untuk menceritakan? Salah, memang jelas mereka salah. Tapi percaya Tuhan tetap sayang mereka. Nanti biar orang tua mereka, biar ada gereja yang juga melayani. Ini yang luar biasa. Maaf ya, cuma cerita. Verdi Sambo itu sebelum dihukum sebulan minimal ada 2 kali ibadah di rumahnya, rutin. Kenapa saya bisa tahu? Karena ada beberapa anak saya yang musik, pimpin pujian pernah diundang. Ada beberapa teman saya mengkhotbah diundang juga. Jadi saya bayangkan kurang apa? Sebulan minimal 2 kali di rumahnya ibadah. Kemana firman yang mereka dengar? Jawabannya tidak dimuridkan, cuma dikhotbahi saja. Kalau cuma dikhotbahi saja nggak akan nyampe. Harus dimuridkan dengan betul. Istilahnya begini, kalau kita disediakan 100 botol kosong dan kita harus mengisi penuh botol-botol itu. Kalau gereja yang umum, botolnya ditaruh di depan 100 jejer, terus dari mimbar kita siram. Kapan penuhnya? Istilahnya sampai lebaran kucing pun gak penuh-penuh botol itu. Karena cuma ciprat. Nah, itu gereja hanya sekedar khotbah. Memuridkan, botolnya dipegang dan diisi satu persatu. Amin. Ini yang gereja nggak lakukan, cuma dikhotbah, tapi nggak dimuridkan. Beda. Maka itu gereja ini harus memuridkan. Amin. Kalau ada dari gereja lain yang mau dimuridkan, nggak apa-apa, nggak perlu jadi anggota gereja. Karena ini yang Tuhan cari sebagai gereja. Kesimpulannya, Yesaya pasal 2, ini ayat terakhir. Inilah gereja yang Tuhan cari. Yesaya 2, mulai ayat 2. Yesaya pasal 2 mulai ayat 2. Baca akan terjadi pada hari yang terakhir. Sekarang bukan dari yang terakhir. Nanti kita baca. Akan terjadi di hari-hari sekarang.
Ada apa? Gunung. Gunung, tempat rumah Yahweh akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Stop. Ini artinya luar biasa. Namanya gunung sudah tinggi belum? Sudah. Tapi gunung yang satu ini ada di puncak gunung-gunung yang lain. Saya nggak tahu Bukit Barisan sampai ke Lampung nggak? Sampai ya, ujungnya di mana? Oh, sampai ke Krakatau kalau nggak salah ujungnya. Nah, bayangkan ada gugusan gunung yang ngomong aja Bukit Barisan. Dan di antara puncak-puncak Bukit Barisan ini ada satu gunung yang menjulang tinggi. Berarti dari jauh kelihatan. Nah, di situ rumah Yahweh ada. Itu gereja. Bukan bicara gedungnya, tidak. Apa yang bicarakan dia? Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Maka itu kelihatan dari jauh tidak? Karena kelihatan dari jauh, siapa yang datang? Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Apa arti kata lain berduyun-duyun? Ramai. Datang beramai-ramai, tidak putus-putus. Untuk apa mereka cari rumah Yahweh Tuhan? Ayat 5. Dahsyat. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata. Jadi saling ajak suku-suku bangsa itu. Ayo kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah tuannya Yakub, supaya Kita. nah, ini memuridkan karena mengajar. Maaf, saya tidak pernah khotbah, tapi saya mengajar. Maka itu beda. Maka itu saya minta rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para gembala, Tuhan, ubahlah cara kita khotbah. Jangan yang dangkal-dangkal. Enggak harus lama, tapi yang dalam. Tanggal 10 kemarin, ini tanggal 12 ya, saya di kota Tarakan memberkati pernikahan salah satu anak kami. Wah, gempar di gereja itu. Kebetulan datang penuh pada hari kerja. Saya sampaikan kebenaran yang membuat hampir semua yang hadir berkomentar. Belum pernah kami mengikuti pemberkatan pernikahan, khotbahnya seperti itu. Saya bilang karena saya mengajar, saya bukan khotbah. Ajar hamba-hamba Tuhan ini loh. Mari, ayo kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakub, supaya Tuhan ngapain? Mengajar kita tentang jalan-jalannya. Nah, ini yang saya ajarkan. Besok mulai hari ini Papa akan ajar kamu tentang prinsip itu. Maaf, Job, gak apa-apa ya Papa ngomong. Dia gagal menikah saja. Tadi dia cerita, ya itu karena gak ada yang ngajar. Ayo kita mengajar orang, terus mengajar. Jadi tiap hari saya mengajar. Maka itu kemanapun saya diundang mengajar, selalu sosial media saya, Zoom, Facebook, Instagram, harus ada. Karena banyak orang ingin belajar. Setelah mengajar, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Karena kalau kita salah jalan, ya tersesat. Firman itu isinya pengajaran. Gereja itu sekolah. Tadi saya bilang bukan. Gereja itu rumah sakit, sekolah, warung gratis, bengkel, kafe, tempat curhat, semua harus ada di situ. Sebab dari Sion, dari gereja Tuhan akan keluar pengajaran dan firman Yahweh dari Yerusalem. Apa yang terjadi? Ayat 4. Ini dampak. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka bangsa-bangsa akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas kebun.
Bangsa tidaklah akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Berarti nggak ada perang di dunia karena gereja tampil. Bukankah Yesus Kristus itu Raja Damai? Maka kalau dia Raja Damai, nggak suka perang. Maka itu ketika gereja berfungsi sebagai sekolah, rumah tempat orang belajar tentang nilai-nilai hidup, perang berhenti. Alat-alat perang jadi mata bajak, jadi tombak-tombak, jadi pisau pemangkas. Nggak ada lagi perang. Firman ini. Nah, ini cuma cerita ya. Saudara cari di Google gedung PBB di New York. Ada 2 tulisan besar sekali dindingnya lebar. Itu dari 2 ayat kitab Yesaya. Salah satu ayat. Lalu disimbolkan ada apa itu replika senjata ya besar sekali, pistol itu yang laras panjang ya senjata, tapi ujungnya diikat seperti jadi pita, jadi nggak bisa untuk nembak. Ayat ini yang dipakai. Jadi bersyukur PBB menggunakan kitab Yesaya ini, luar biasa. Kalau gereja menyatakan diri dengan benar, mengajarkan hidup yang benar, mengajarkan damai, aman dunia, rumah tangga juga aman. Amin. Karena kita duta besar kerajaan surga. Raja kita itu Raja Damai. Kiranya mulai hari ini semua kita ngerti apa dan siapa gereja. Haleluya. Haleluya. Bukan kebagian minggunya, bukan. Tapi saya senang, walaupun saudara tahu ini undangan pelantikan, tapi ada banyak gembala-gembala yang hadir. Saya hormat kepada saudara. Ini tandanya, ayo kerjasama. Walaupun secara organisasi beda, tetap satu Tuhan, satu gembala, satu Alkitab, satu firman, satu Roh Kudus. Amin. Masing-masing dapat kepercayaan Tuhan yang berbeda. Jadi puji Tuhan, Pak sekarang ini nanti yang mendoakan bukan cuma dari CMC, tapi rekan-rekan yang sudah lebih dulu. Ayo kita bersama-sama bersatu, karena itu doa Yesus supaya mereka jadi satu seperti aku dan Bapa itu satu. Ya sudah, senang kan hati Tuhan. Waktu saya menikah, yang berkati lebih 14 pendeta. Sahabat Tuhan bukan apa. Yang khotbah ada 5 pendeta. Salah satu yang khotbah waktu kami menikah, Pak Yusuf Romi. Wah, dia datang dengan pakaian adat kebesaran kerajaan Palembang. Keren sekali. Karena saya minta semua pakai pakaian tradisional. Enggak ada yang pakai dasi, enggak ada yang pakai jas. Wah, waktu kami menikah betul-betul kayak pada 17 Agustus. Pakaian daerah. Saya zaman dulu nggak ada HP. Itu saya menikah 31 tahun yang lalu. Nah, khotbahnya besok kali dari Yohanes 17. Dia minta izin saya, Pak Daniel, maafkan saya nggak khotbah pernikahan karena Bapak sering khotbah pernikahan. Ini mumpung ketemu sekian banyak pendeta, saya khotbah doa Yesus. Kalimatnya begini. Kalau kita berdoa yang jawab siapa? Tuhan. Kalau Yesus berdoa yang jawab siapa? Kita. Doanya cuma satu. Dia nggak doa buat karena gedung gereja megah, tidak. Doanya supaya kita menjadi satu. Kenapa sih susah menjawab doa yang cuma pendek? Ya karena kita terpisah-pisah dengan denominasi, doktrin, organisasi. Hari ini stop semua. Ayo mulai dari kota Bandar Lampung terbentuk. Ini ada kesatuan yang luar biasa. Kehadiran CMC bukan memecah belah gereja, tapi membuat persatuan yang luar biasa. Haleluya. Maka akan diselamatkan pemulihkan. Jadi Yusuf boleh datang siapa aja silakan. Dari agama apa saja nggak peduli. Karena kita nggak belajar agama, belajar jalan-jalan kehidupan. Ini firmannya. Jelas ya? Karena waktu 1,5 jam sudah nggak rasa ngomong. 1,5 jam
jam, saudara, ini jam saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Bapak, makanan masih banyak, nggak akan makan. Ya, Tuhan memberkati.